Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Setelah minggu lalu kita belajar yang namanya Fundamental Analysis. Untuk minggu ini kita akan belajar yang namanya Technical Analysisnya. Jadi untuk presentasi Technical Analysis ini mungkin akan sedikit saya percepat dan teman-teman nanti coba untuk belajar lebih lanjut berdasarkan referensi yang sudah saya berikan. Oke, untuk tahapan yang pertama, ini adalah kita belajar namanya trading psychology. Jadi, kalau kita bicara masalah fundamental analysis, itu banyak menitik beratkan pada overview atau cara melihat kita terhadap si emiten tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Kalau dari sisi technical, itu lebih ke arah psikologi para tradernya atau psikologi para investor yang berada di dalamnya. Trading psychology. In trading psychology, the most important things that must be applied in the mastery fear and greed. The only good way to understand the psychology is to do the trading exercise repeatedly until you really feel able to deal with feelings when experiencing losses or gains. Not too greedy and not too afraid when making buying or selling decision. Jadi secara garis besarnya trading psychology atau psikologi trading itu yang paling important, yang paling penting adalah kalian harus bisa memasterikan atau istilahnya menguasai rasa takut dan rasa keserakahan greedy. Jadi itu harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami. Jadi tidak terlalu serakah, tapi tidak juga terlalu takut. Itu yang terpenting dalam psikologi trading. Dan juga hal itu akan akan terlatih ketika kalian terjun di dalamnya. Jadi tidak ada seorang psikologi trading itu terbentuk ketika kalian tidak melakukan exercise di dalamnya. Jadi kalian harus melakukan exercise sehingga itu akan membentuk yang namanya nanti itu akan muncul namanya intuisi dan itu muncul yang namanya feeling. Nah, jadi itu yang membedakan kalian dengan trader yang lain. Oke, dalam technical analysis itu ada beberapa jenis investor. Yang pertama ada namanya scalper, ada namanya swinger, ada namanya investor. Scalper itu adalah teknik trading dengan jangka pendek seperti dalam menit, jam, yang targetnya adalah keuntungan 2-3 poin saja. Jadi dia mentargetkan keuntungan 2-3 poin. 2-3 poin itu artinya adalah bisa direpresentasikan dia adalah persentase dan bisa juga dia adalah point of index-nya. Jadi ada kenaikan berapa persen atau kenaikan berapa rupiah per lembar sahamnya itu adalah poin. Jadi scalper ini dia short term, dia dilihat dari menit hingga jam. Terus kemudian ada namanya swinger. Jadi seorang swinger ini adalah dia short term trading teknik such as daily or 2 until 3 weeks with a profit target 2 until 5% only. Jadi seorang jadi orang terkenal itu namanya swing trader ya. Jadi dia itu melihat daily activity dan mungkin dia melihat dari 2 minggu hingga 3 minggu profit target mereka. Yang profit target mereka ya dia sekitar 2-5%. Terus ada namanya investor. Kalau namanya investor, dia teknik tradingnya jangka panjang. Bulanan hingga 2-3 tahun. Target keuntungannya juga pasti di atas 50%. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang chart. Chart itu ada 3 jenis ya. Pertama ada line chart, ada namanya bar chart, ada namanya candlestick chart. Oke, di sini bisa dicontohkan teman-teman. Di sini ada namanya salah satu emiten BM atau Bank Mandiri Persero Tbk. Di sini ada periodnya daily. Jadi ini adalah perdagangan selama 1 hari. Lah sifatnya adalah seperti ini.
ini adalah line chart. Line chart, ini dia gambarnya persis seperti ini. Dia sifatnya garis ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah contoh line chart pada salah satu emiten yaitu Bank Mandiri. Nah, di sini ada periodnya. Ini periodnya kan daily, tapi di sini dilihat dari tanggal 12 bulan 12 tanggal 26 2008 hingga 2010 bulan 3 tanggal 25. Jadi ini pergerakannya. Apakah dari kesimpulan line chart ini bagus? Ya bagus. Punya fluktuasi atau punya uptrend yang cukup baik. Nah, ini kedua. Kalau tadi dilihat dari line chart, nah ini ada bar chart. Jadi bar chart itu sifat seperti ini teman-teman. Jadi dia seperti indikator atas bawah. Jadi dia itu pada saat dia up sama pada saat dia close, open dan close itu dari satu bar chart. Jadi selama satu bar chart seperti ini dia open sama close-nya, dihitungnya per hari. Nah, ini bar chart. Terus di sini ada candlestick sama seperti bar chart, dia satu candle ini adalah satu tingkat transaksi dalam satuan hari. Kalau di sini periodnya daily ya. Jadi di sini adalah sistemnya candlestick, dilihatnya seperti ini. Contohnya ini Bank Mandiri sama yang tadi, tapi dilihat dengan cara candlestick. Nah, ini representasi atau preferensi supaya investor itu punya preferensi berbeda-beda. Mungkin kalau dilihat dari sisi line chart itu mungkin terlalu general ya. Kalau kita lihat dari sisi bar chart dan candlestick kita tahu nih pada saat itu harga opennya berapa, harga close-nya berapa, sehingga kita akan mengetahui patokan ke depannya itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari candlestick itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, candlestick itu ada namanya upper shadow, ada real body, ada lower shadow. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Di sini ada open, ada close, ada low, ada high. Jadi lower shadow, shadow itu adalah high atau low, itu adalah tingkat transaksi pada saat itu. Jadi pada saat itu kan kita open ya, si market open jam 9, terus dia close jam 4. Nah, jam 9 itu mungkin ada dia tahap dia naik pada saat dia high, di atas dari harga opennya. Tapi bisa juga dia turun pada saat dia harga low-nya. Jadi ini adalah representasi dari shadow dari si transaksinya. Semakin candlestick-nya itu semakin tinggi, tinggi itu dalam artian secara horizontal itu semakin naik dan semakin ke bawah, itu berarti tingkat transaksinya itu semakin variatif dan tingkat fluktuasinya semakin besar. Jadi itu bisa dijadikan teman-teman bahwa hari ini dia tradingnya gila ini, bagus nih. Dia marketnya merespon dengan positif. Ada positif itu aktif gitu dalam artian itu. Nah, ini adalah gambarannya. Real body-nya adalah di sini ya, teman-teman. Ini real body, ini real body. Terus di candlestick itu ada namanya yang biru sama yang merah. Nah, itu pada saat biru pada saat dia up lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Merah itu dia lebih buruk dibandingkan hari sebelumnya atau harganya lebih rendah dibandingkan harga di hari sebelumnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan ini ada karakteristik tersendiri ya, teman-teman harus camkan bahwa ketika kalian menjadi technical analysis itu adalah price always moving in the trend. Jadi kalian harus berpatokan bahwa harga itu selalu bergerak itu sesuai dengan tren. Jadi ada quote namanya good investor stay ahead of a curve. Jadi investor yang baik itu harus tetap stay ahead. Artinya tetap optimis ketika ada di dalam curve atau dalam pergerakan curve dari si emiten tadi atau harga dari si emiten tersebut. Terus trend is your friend, don't fight it. Jadi jangan kita bicara tren itu adalah teman kalian, jangan kalian lawan. Karena tren itu adalah salah satu indikator yang kalian akan analisis di dalamnya. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Oke, untuk yang awal kita belajar yang namanya support and resistance. Apa sih support and resistance?
Jadi support is the price at the level which at the stock is historically it has been difficult to fall any lower. Jadi dia ada level harga di mana saham secara historis sulit untuk turun ke lebih rendah lagi. Terus it's believed the many buyers will buy a share at this level. Jadi diyakini bagi pembeli akan membeli saham pada level ini. Terus bagaimana? The way to determine the support line. Bagaimana sih cara kita untuk menentukan support line? Yaitu dengan menarik minimum 2 garis horizontal pada posisi terendah tertentu. Jadi dilihat teman-teman, di sini ada 2 garis horizontal. Jadi kita harus melihat dari titik terendah dari transaksi tersebut. Nah, ini notice the price has a difficult time to falling below the support of $51.25. Jadi ini adalah notice how the price difficult. Jadi dia akan turun lagi, bahwa ini ada titik terendahnya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2 sisi horizontal sini, sisi horizontal sini, sehingga kalian akan bisa melihat berapa nanti titik rendahnya, berarti nanti dia akan bounce back. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Terus kebalikannya ada resistance. The price is price level at which stock have historically struggled to climb any higher. Jadi dia adalah level harga di mana harga saham secara historis sulit untuk naik ke lebih tinggi lagi. Jadi dia titik tertingginya, dan pasti dia nanti ada bounce down. Jadi dia akan ke bawah. Jadi it's believed the many sellers will share at this level. Jadi ada pemahaman bahwa para pemilik modal atau pemilik saham itu akan menjualnya pada saat level ini. Jadi the method determining resistance is the draw minimum 2 horizontal lines at the highest position of the certain level. Jadi kita bicara masalah resisten, di situ akan cara menentukannya adalah karena menarik 2 minimum garis horizontal pada posisi tertinggi tertentu. Nah ini ya. Jadi di sini ada notice how the price at difficult times are breaking above the resistance of $50.50. Jadi ini adalah titik tertingginya, dan dia tidak akan levelnya akan tertinggi, akan naik lagi, tapi dia akan turun. Oke. Kemudian kita belajar yang namanya trend. Trends is divided into uptrend, downtrend, sideways. Trends determined can be done by connecting the lines from the highest and the lowest price and then creating a channel from the trend line. Jadi kalau kita bicara masalah trend, itu ada namanya uptrend, downtrend, sama sideways. Itu dijelaskan dengan kalian melihat apa ya, highest price sama lowest price-nya, sehingga itu akan memunculkan namanya garis trend. In an uptrend and downtrend, there is always a lower limit and upper limit and an appropriate point for the end of the trend based on the width of the trend points compared to the upper and lower limit. Jadi di dalam suatu uptrend maupun downtrend itu selalu ada batas bawah dan batas atas, serta titik perkiraan yang berakhir trend berdasarkan lebar titik trend dibandingkan yang atas maupun batas bawah. Jadi itu adalah gambaran dari uptrend dan downtrend. Trend sideways nih, trend sideways, even though the trend is sideways, it has a lower limits and upper limits. It cannot be predicted when the trend will end. Jadi the trend itu sideways, trendnya itu lagi sideways, dalam artian dia mempunyai batas atas dan batas bawah yang tidak dapat diperkirakan, dan kapan berakhir dari tren tersebut. Nah, ini tren sideways itu kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kalau dalam kondisinya sekarang yang COVID-19, itu rata-rata saham-saham itu berada di tren yang sideways. Jadi dia itu kita nggak akan tahu nih prediksinya, nggak bisa dipredik juga, karena kalian bisa, kalau dulu mungkin ada uptrend yang mungkin kita bisa lihat, tren-tren yang bisa kita patok, tapi kalau sekarang memang masih bisa, cuman too risky. Jadi masih terlalu berisiko, makanya teman-teman kalau menggunakan pendekatan teknikal, mungkin pendekatan trennya harus lebih komprehensif lagi. Tidak bisa kita melihat dari garis-garis saja, atau dari bar chart maupun candlestick. Nah, ini gambaran kalau kita bicara uptrend. Jadi uptrend itu dia naik, menuju naik. Nah, di sini ada namanya di sini ada resisten, di sini ada namanya support ya, garisnya.
Tapi ini dia lagi namanya uptrend, dia naik terus. Nah, berikutnya, nah ini adalah namanya downtrend, itu ketika dia sahamnya turun. Nah, sahamnya cenderung turun meskipun di situ ada fluktuasi biasa teman-teman, karena pasti ada namanya harga saat support, ada saat resisten, dan itu pasti terjadi. Nah, ini adalah disebut sideway. Jadi sideway itu dia cenderung malah inline. Jadi dia itu dalam satu garis yang lurus. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dia trennya tidak jelas apakah dia uptrend atau downtrend. Kalau di sisi ini kan kelihatan nih ya dia uptrend ya. Nah, kalau di sisi ini dia sideway. Nah, selain itu tadi kalau kita melihat tren, yang lain adalah yang kita bisa lihat adalah salah satunya adalah price pattern. Jadi price pattern ini disebutkan apa sih? Di sini technical analysis doesn't believe the price move randomly but move a certain pattern. Usually technical analysis classifies this pattern as jadi secara teknikal orang-orang technical analysis itu tidak percaya bahwa price itu bergerak secara random acak, tapi dia bergerak dengan pola yang tertentu. Jadi bisa dilihat dari apa? Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah reversal, itu head and shoulder versus inverted, dan double top versus double bottom. Terus continuation ada triangle, ascending and descending. Terus ada flag, ada rectangle, ada wedges. Ini adalah price pattern-nya. Oke, yang awal kita bicara tentang head and shoulder. Kalau di sisi head and shoulder itu ada namanya left shoulder, ada namanya right shoulder. Di sini ada head nih. Nah, kalau dari sisi ini berarti left shoulder itu adalah posisi dia naik terus ya nih. Trennya naik, head itu pada saat dia peak, pada saat dia performanya paling di atas atau paling tertinggi. Di sini ada neckline. Neckline itu adalah sebagai apa namanya tengah-tengahnya, atau bisa dibilang dia adalah minnya atau rata-ratanya. Itu bisa lihat sini. Jadi left shoulder ini pasti dia cenderung pada saat kondisi head and shoulder reversals pattern is uptrend atau bearish. Jadi dia sedang posisi uptrend, dia bearish. Jadi pergerakannya dia naik ke peak, dia ke left shoulder itu pasti dia di bawah dari left shoulder ini ya tingkat harganya. Terus dia akan pasti turunnya lebih drastis. Ini adalah kita bicara masalah pada saat dia bearish. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada contoh dari Bumi Resorts. Ini salah satu emiten yang pernah bermasalah ya, karena dia terkena namanya AUM, unusual market UAM. Unusual market activity. Kebalik UMA. Jadi Bumi Resource TBK, ini daily. Lah ini adalah pada saat dia head and shoulder, pada saat dia bearish, teman-teman. Kondisinya dilihat seperti ini. Jadi pada saat dia ini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shoulder. Jadi pada saat dia left, dia akan bergerak naik, dia akan turun dulu dan bergerak naik hingga dia peak. Tapi pada saat itu akan dia turun. Nah, di sini ada batasan namanya right shoulder. Ini biasanya dia ada penurunan tingkat yang cukup drastis di harga sahamnya. Cuman di sini pasti ada bounce back. Jadi tidak selalu dia akan turun lebih rendah dibanding red shoulder, tapi dia bisa juga mengalami bounce back. Cuman ini adalah menandai pada saat tren kalian, scope kalian adalah menetapkan mana yang left shoulder, mana yang head, mana yang right shoulder. Nah, ini bicara masalah inverted head and shoulder. Kalau bicara inverted head and shoulder ini kebalikannya. Jadi kayak iceberg gitu ya, di iceberg yang terbalik. Jadi inverted head and shoulder reversal pattern in a downtrend atau bullish. Jadi ini adalah left shoulder-nya, di sini head, sana ini right shoulder, ini neckline-nya. Jadi tetap sama ya, left shoulder itu tingkat harganya itu dia lebih rendah karena dia reversal atau inverted balik ya. Jadi right shoulder dia lebih tinggi, di headnya dia paling bottom. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah gambaran, ini left shoulder, ini head, ini shoulder.
Ini adalah tingkat di mana dia akan mengalami namanya downtrend, tapi menuju yang namanya posisi yang bullish atau dia naik. Oh, ini ada kesalahan ya. Jadi ini adalah dua resisten main trend line. Nah, ini pada saat dia double bottom, sebentar. Double bottom. Jadi double bottom itu adalah ini salah copy di atas ini ya. Jadi kita lihat di bawah ini. Jadi ada namanya resistance level. Di sini ada trend support, ada ini sini resistance level. Jadi ada breaks, ada double bottom, ada E dan ada C di sini. Ini adalah double bottom. Nah, bisa dicontohkan di sini ada double bottom, teman-teman. Pada saat dia harganya 2135 dan 2430. Nah, ini adalah bottom yang kita batasi berarti 2135 dan di sini adalah 2430. Setelah ada double bottom, pasti ada kecenderungan dia akan naik dan itu cukup signifikan. Nah, ini double top. Kalau double top itu ada namanya dua top saja, yaitu A dan C. Di sini ada support level, ada trend resistennya. Jadi kalau di atas ya, ke atas ya, kita bicara top itu pasti ada resisten batasnya, namanya trend resisten. Kalau dari kita bottom itu ada namanya trend support. Break support level, signal sell, ini main trend line-nya ya, ini trend line-nya hingga naik ini. Nah, kita lihat cek, ini ada namanya double top. Nah, di sini ada double top terjadi pada saat harganya adalah 14.268. Ini adalah dua double tops. Nah, tinggal double tops ini pasti ada namanya trend resisten, maka ada penurunan di harga saham di berikutnya. Makanya ada penurunan ini. Ini ada penurunan yang cukup signifikan. Jadi ini adalah tren. Kita bicara masalah reversal. Kemudian kita bicara masalah ascending triangle. Jadi tidak hanya double, tapi ada ascending. Ascending itu kita bisa lihat dari dari sisi kita menetapkan yang harga itu sehingga kita bisa melihat dari triangle-nya. Dari sisi triangle-nya itu seperti apa. Jadi triangle-nya seperti ini, kita lihat itu ada beberapa fluktuasi harga sehingga membentuk yang namanya triangle. Kalau bicara masalah ascending, itu muncul di sini. Di harga 3.901 dan dia di harga terendah 3.000 berapa ini? Bawah 3.400 hingga dia sudut terakhir ada 3.928. Ini adalah sudut yang terbentuk pada saat ascending. Ascending ini untuk melihatkan uptrend dari si suatu saham tadi. Ini di situ contohnya Indofood Sukses Makmur atau INDF. Terus descending triangle itu adalah in a downtrend atau bearish. Jadi ketika dia sudutnya paling tinggi, dia menurun curam, itu ke sudut yang lebih kecil atau sudut lebih lancip ya. Sudut segitiga yang lebih lancip itu otomatis dia mengarah namanya descending. Nah, di sini bisa ditetapkan bahwa descendingnya itu terjadi pada saat ini. Nah, ini kan sudut yang tumpul ya. Nah, di sini sudut yang lancip. Nah, ini ada sudut descendingnya. Sehingga sudut ini akan memperlihatkan bahwa adanya namanya downtrend. Jadi ada downtrend pada lembar harga saham yang kalian analisis. Nah, terus ada namanya symmetrical. Nah, symmetrical ini ada dua pendekatan. Symmetrical triangle pada saat dia bullish, pada saat dia bearish. Jadi sama, symmetrical itu asimetrik ya. Jadi dia segitiga sama sisi. Seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya, itu disebutkan dia symmetrical. Symmetrical ini bisa dilihat bahwa fluktuasi ketika ini nilainya adalah fluktuasinya turun, dia ke arah sini. Garis awalnya untuk membentuk namanya symmetrical triangle-nya berarti dia sedang mengalami downtrend. Jadi setelah ini nanti kalau diperpanjang ini akan mengalami penurunan harga. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat dari symmetrical body. Nah, ini kita belajar yang namanya indikator. Kalau kita bicara masalah indikator, ini cukup panjang dan cukup banyak penjelasannya. Mungkin saya nggak akan bahas semua. Jadi indikator check-in atau skalator ini adalah
indikator di mana kalian bisa menetapkan harga buy dan harga sell-nya. Jadi kalau kita bicara masalah ini, bicara masalah teknikal, kalian harus menetapkan mana bottom up-nya atau take profit sama kalian cutting loss-nya atau cut loss-nya. Itu harus kalian tetapkan. Jadi Chaikin Oscillator ini adalah our volume accumulation oscillator is the difference between two exponential moving average, jadi EMA. Generally 3 and 10 days. Jadi kalian melihatnya dari 3 sampai 5 hari, 10 hari, sorry. Jadi umumnya seperti itu. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga. Tujuannya lain adalah dari indikator Chaikin Oscillator adalah sinyal pembalikan harga atau reversal signal. Jadi ada dua pendekatannya adalah buy signal atau sell signal. Jadi buy signal itu ketika apa? The Chaikin Oscillator is usually used for the short-term trading, but when the Chaikin Oscillator want to cross the signal line and sell when the Chaikin Oscillator point down and cross the signal line. Jadi adalah ketika kalian melihat beli itu pada saat oscillator itu hendak crossing signal line-nya dan jual ketika dia oscillator itu mengarah ke bawah atau crossing signal line. Jadi kalau kita dia menuju signal line, nanti ada contohnya sini teman-teman. Nah, ini ada crossing signal line. Signal line itu ini ya. Ini ada ping-pingnya ini teman-teman. Ping-ping ini garis ini adalah Chaikin Oscillator. Nah, Chaikin Oscillator, ini ketika dia mau crossing, mau ke arah atas, itu berarti kalian harus buy. Karena dia akan mendekati atau harganya akan pada saat dia bullish. Tapi kalau dia mau top point to down, dia mau ke bawah, itu kalian harus sell. Karena dia harganya akan turun. Terus sell signal yang lain, sell signal when the terminator pointing down is about to cross the signal line. However, in the certain cases, the price continues to rise when the Chaikin Oscillator goes down. The signal, this gives a signal that there will be a reversal the price movement in the near future. Jadi kalau kita bicara masalah itu adalah mengarah ke bawah dan hendak ada crossing signal lain. Namun di harga tertentu harga tetap naik saat Chaikin Oscillator turun dan ini memberi sinyal bahwa terjadinya reversal atau pembalikan harga dan itu sinyal buat kalian untuk menjualnya. Jadi kalau ada pembalikan harga kalian atau sinyal itu dia cross line tapi pointingnya down. Jadi kan kalau pointingnya dia cross line tapi dia pointingnya masih up, berarti dia masih bisa buy, kalian buy. Tapi pointingnya down, kalian harus sell. Nah, kemudian kita bicara masalah indikator money flow index. Nah, ini indikator money flow index. Jadi ada namanya garis yang memang kita jadikan signal ya, MFI signal. Jadi kalian membatasi ini garis pink. Nah, ini ketika buy, ketika sell. Jadi ketika buy dia ada namanya uptrend di sini ya, dia naik. Sell itu ketika dia downtrend, dia turun. Indikatornya dari apa? Jadi ini kan adalah polar upper band. Jadi kita menetapkan indikator atau indeks yang tertinggi, terus indikator tingkat rendahnya. Ini adalah real pergerakan sahamnya. Jadi dari sisi ini teman-teman bisa lihat pada saat dia kapan harus jual, kapan kita harus beli. Jadi ini adalah indikator money flow index namanya. Nah, money flow index atau MFI. Jadi MFI use the concept the price and volume relations to forms overbought and oversold indicator. The making the easier for a user to make buy and sell decisions. The input the money flow indicator is as a flow. Jadi kalau kalian bicara masalah money flow itu menggunakan korelasi antara harga dan volume. Apakah dia overbought atau oversold tadi? Banyak pembelian atau banyak penjualan indikatornya. Itu digunakan untuk kalian melihat itunya. Terus beberapa input money flow indikator yang kalian bisa lihat. Pertama adalah typical price. Typical price itu ada high, low, close. Jadi kalian harus menetapkan pada high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa. Kalian akan mengetahui berapa sih rata-rata harga ini perputarannya di mana, atau min-nya atau rata-ratanya berapa. Tapi kalau kalian sudah punya aplikasi sekuritas,
Dan saya yakin di semua aplikasi sekuritas kalian akan muncul harga rata-ratanya. Terus money flow-nya adalah typical price dikali dengan volumes. Terus ada positive money flow. Positive money flow on days where the typical price is greater than previous day typical price. Jadi money flow itu ketika typical price-nya naik dibandingkan hari sebelumnya. Negatif ya dia lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Money ratio, the positive flow dibagi dengan negative flow. Jadi positive flow dibagi dengan money flow-nya berapa, itu akan muncul yang namanya money ratio-nya. Terus money flow index itu 100 dikurangi 100% ini ya sebenarnya ya. 100 dibagi 1 plus 1 money ratio-nya, itu adalah money flow index. Note, ada MFI is the best offer for 14 days period. Jadi kita bicara masalah dia paling bagus ketika kita dijalankan pada saat 14 hari kerja. Nah, ini adalah kita bicara masalah Commodity Channel Index atau CCI. Ini indikator yang cukup juga sering digunakan untuk beberapa investor teknikal. Nah, di sini ada beberapa posisi yang kita bisa lihat kapan posisi beli dan kapan posisi jual. Nah, penjelasannya adalah Commodity Channel Index itu adalah is a very popular indikator, ya kayak saya bilang tadi, dia sangat terkenal. Terus, determined buy and sell signal, CCI can be used to identify the overbooked and oversold area. CCI calculating the assumptions that 75% of the price movement should move at plus 100 itu overbooked, kalau and minus 100 to oversold. Lambert using the 1/3 of the cycles, low to low or high to high ya, as the CCI time frames. If the cycle return for 16 days, low every 16 days, then the time frame used the CCI is 20 days. Jadi ketika kita bicara Lambert itu merekomendasikan ya memakai sepertiga dari siklus, teman-teman. Time frame-nya kalian. Ketika itu berjalannya adalah 60 hari, siklus kalian ambil, berarti kalian harus membagi time frame-nya itu menjadi 20. Karena biasa menggunakan dia periodenya itu 14 sampai 20 hari. Terus yang dilihat apa sih komoditi? Pertama adalah Commodity Channel Index by Signal. Jadi Commodity Channel Index by Signal adalah commodity index di bawah oversold line atau minus 100. Terus hendak crossing oversold line dan crossing over signal line. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini 100 itu apa sih? 100 itu poin. Jadi ketika dia adalah poinnya adalah minus 100, oversold line-nya berarti dia akan kecenderungan ada kenaikan di situ. Jadi dia adalah buy signal. Jadi ketika hendak ada naik oversold crossing line, terus ada oversold signal line. Jadi yang saya bilang ada signal line di sini ya. Nah, ini oversold signal line, dia signal line ini kan emping ini ya. Itu posisi kalian beli, buy. Tapi kebalikannya kalau kita bicara masalah channel indexnya sell line, sell signal, ini pada saat dia ada penurunan di bawah 100. Nah, itu overbook line-nya ada plus 100, itu pasti ada penurunan sekitar sell signal karena dia pada saat dia peak. Pendekatannya hampir sama dengan yang lain-lain ya. Technical itu adalah trend. Ketika dia uptrend, dia pasti ada saatnya dia downtrend dan ada namanya bounce back, ada double top, double bottom. Itu sangat-sangat berpengaruh untuk analisis indikator yang seperti channel index ini. Jadi dia pada saat dia turun karena dia sudah hendak cross over signal line. Jadi dia cross tapi dia menuju ke bawah. Nah, kemudian namanya ada RSI. RSI adalah Relative Strength Index atau RSI. Gambarnya seperti ini. Terus Relative Strength Index is determine the strength of the current price in comparison to the price of the yesterday. The RSI indicator has 4 uses at once. Jadi dia menggunakan indikator yang terjadi dari 4 penggunaan secara langsung atau mempunyai 4 kegunaan sekaligus. Apa saja?
Yang pertama adalah ada namanya show price and signals, show the offer back and offer reversal conditions, confirmation price movement, indicated the price reversal and reversal, price reversal or reversals, pembalikan harga atau reversals. Jadi ini adalah indikasi yang kita bisa tahu. Jadi kita akan mengetahui bagaimana cara sinyal untuk membeli dan menjual pada saat dia overbook atau oversold, terus pada saat konfirmasi pergerakan harga, terus juga mengindikasikan pembalikan harga atau reversal. Nah, ini RSI by signal. By when the RSI cross the oversold line 30, when sell cross overbook line 70. Jadi not RSI usually the periods used in 40 days. Jadi di sini ada pergerakan yang kita namakan namanya RSI. Nah, pergerakan RSI ini bisa diindikasikan dari sisi ini, teman-teman. Garis putus-putus ini adalah RSI signalnya. Nah, ini poinnya teman-teman bisa lihat. Ketika dia turun nih, 40 ke 20, contoh ini ya. Ini ke sini, ini pada saat dia kondisi yang dia buy. Jadi dia akan indikasinya dia bounce back. Tapi ketika dia udah naik 70 nih, dari angka 20 menuju angka ini nanti di atas tanggal 60, ini akan posisi dia akan turun. Jadi ini sama hukumnya juga seperti left soldier, head sama right soldier. Jadi ada indexing yang ada di situ. Dan RSI ini, Resistance Index ini teman-teman, kalau kalian sudah berlangganan seperti Stockbit ya. Stockbit itu dia punya cara menambahkan RSI atau RSI atau Resistance Index untuk mengetahui kalian ini arah dari saham ini akan naik atau turun. Stokastik. Nah, ini gambar stokastik seperti ini ya. Terus the stochastic indicator itu main line. Ada namanya percent K, and percent D. Nah, ini adalah line to horizontal lines 20 and 60. Ini adalah perbandingan ya, teman-teman. Jadi salah satu indexing atau salah satu indikator itu anggapannya adalah 100%. Jadi pada saat dia K persennya itu ada 20 dan D persennya itu adalah 80. Jadi di situ teman-teman akan mengetahui sedikit tentang yang namanya sinyal buy. Sinyal buy can indicated by cross from the below between the percent K and the percent D line. The price movement is up to 20 line can be used the indications the price decline already losing momentum due to oversold. Jadi itu adalah pergerakan harga sampai garis 20 dapat mengindikasikan bahwa penurunan harga akan kehilangan momentum atau oversold. Nah, sedangkan sinyal sell ditunjukkan dengan adanya cross di atas persentase K dan persentase D pergerakan harga sampai di garis 80 dan indikasi kenaikan harga akan kehilangan momentum untuk overbought. Jadi ini kita lihat cek yang tadi. Nah, di sini pada saat dia mau menyentuh angka 20 itu pada saat dia adalah kondisi dia kehilangan momentum oversold. Jadi dia otomatis akan ada kenaikan overbought di sini. Oversold, tidak dijual, dia akan turun, dia akan naik untuk banyak orang beli. Pada saat dia harganya rendah, jadi buy. Nah, pada saat harga tinggi, dia akan kehilangan momentum overbought. Dia akan kehilangan momentum dari jual. Dari jualnya akan turun. Makanya dia akan turun, maka oversold-nya dia lebih tinggi. Jadi akan banyak orang menjualnya. Jadi indikasinya seperti ini. Jadi note-nya ya teman-teman, ada maximum price in the 50 days, terus calculating a period of 3, terus simple moving average itu harus dihitung dari 3 hari, overbook-nya itu levelnya 80, oversold-nya 80. Jadi 80 dan 20 ini adalah sinyal yang kalian tetapkan. Ini yang terakhir. Ini kita bicara masalah single moving average. Moving average ini banyak. Jadi ada double moving average, ada single moving average, ada namanya MACD kalau nggak salah. MACD itu moving average convergence atau divergence. Histogram, sifatnya histogram itu. Cuman kalian akan lebih bingung kalau kalian belajar tentang MACD dan convergence maupun divergence itu. Terus ini adalah moving average, teman-teman bisa lihat pada saat kondisi dia buy, pada saat kondisi sell. Jadi
penjelasannya seperti apa sih? Nah, penjelasannya sih, moving average is one of the simplest indicator and is the most often used by the trader investor determining the buy and sell points and can be also determine the support and resistance point. Jadi di situ moving average itu memang hal yang paling mudah untuk kalian untuk melakukan yang namanya sell buy and sell point, atau kalian menetapkan bahwa harga supportnya berapa, resistennya berapa. Nah, ini kalian bisa dapatkan di mana? Jadi kalau kalian menggunakan yang namanya Yahoo Finance maupun Stockbit maupun aplikasi yang lain, itu kalian bisa menarik garis, teman-teman. Di situ kalian bisa menarik garis dan di situ kalian bisa memberikan namanya prediksi bahwa nanti harganya akan naik ataupun turun. Jadi as the same picture, in the picture kalian nanti akan lihat bahwa di situ ada namanya moving average 50 untuk menentukan support dan resisten, tapi dapat dipakai untuk menentukan buy and sell-nya, poinnya. In using this indicator, untuk menggunakan indikator ini, itu terlihat bahwa kita harus mengikuti small cycle. Small cycle-nya or small trend more likely follow the big cycle. Jadi kalian harus mengetahui bahwa secara siklus itu small cycle-nya atau tren kecil akan lebih cenderung mengikuti big cycle. Ketika melakukan transaksi buy pada saat candlestick menggunakan MA50 atau saat candlestick-nya berada di atas MA50, maka melakukan transaksi sell pada candlestick ketika dia MA50. Jadi moving average itu garis, teman-teman. Garis yang kalian buat. Nah, ini kan ada MA50 garis hijau nih. Nah, pada saat dia di atas garis MA50, itu pada saat dia candlestick-nya mengarah ke sana, berarti kalian harus beli. Tapi kalau dia candlestick-nya below ya, ini below ya, below, berarti dia harus pada saat kalian harus jual. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pada saat candlestick below, ini below DMA ya, MA atau moving average 50, pada saat dia kalian harus jual. Pada saat dia di atasnya seperti ini di atasnya ya, di atasnya dari MA ya, garis MA, pada saat itu kalian harus beli. Nah, note untuk moving average sebagai support tergantung dari Anda. Apakah Anda short term atau long term? Untuk short term, berarti itu yang biasa digunakan adalah 10-20 hari. Di sini penjelasannya ya. Terus for medium terms, jadi the usual 5-60 hari. The for long terms usual 200 days period. Jadi untuk kalian menjadi support, kalian bisa menariknya dalam satu waktunya 10 hari, 20 hari itu untuk short term, 50-60 untuk medium term, untuk 200 untuk yang namanya long term. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin langsung saja bisa kalian komen di kolom chat atau kalian bisa chat saya di grup kelas. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.